Kita lanjut bahas PTT Sarapi episode 791. Oke lah, nggak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Istana Iblis yang baru saja dibentuk oleh Bafang Qijun dan juga Yuan Hu kali ini telah mengeluarkan sebuah energi raksasa yang tiba-tiba saja berubah menjadi mulut besar di langit. Dan hal ini memiliki kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Semakin banyak energi di dalam dunia bawah kegelapan ini telah ditelan ke dalam mulut raksasa itu. Hal ini telah membuat dunia bergetar dengan hebat. Semua kekuatan ruang dimensi yang berada di dalam tempat ini tampaknya telah gagal untuk digunakan. Serangan yang begitu mengerikan jika orang lain pasti akan mudah ditelan dan dilenyapkan oleh mulut raksasa tersebut. Soyen dan juga yang lainnya ketika menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Fluktuasi mengerikan membuat jantung berdebar kencang, dan kemudian Soyen berkata, sebenarnya itu adalah banyak sekali orang yang berada di aliansi api abadi. Kali ini telah menahan nafas dengan ekspresi wajah penuh kekhawatiran. Lalu Dewi Yoji menyuruh mereka untuk segera bersembunyi. Namun Raja Kegelapan Xiao Yunming, dia pun berkata dengan nada suara yang cukup mendalam, tidak ada cara untuk bersembunyi. Begitu dia mundur, kekuatan penghancur ini akan beraksi pada kota dunia bawah kegelapan yang berada di belakangnya. Tak hanya segel yang dipasang di dalam tempat itu, bahkan kota dunia bawah juga akan hancur dalam sekejap. Dan orang-orang di dalam klan Xiao akan terekspos sepenuhnya di hadapan dua ras jahat asing tersebut. Sekarang, mayat-mayat yang berada di dalam dunia bawah kegelapan ini semuanya tersedot masuk ke dalam mulut raksasa yang berada di langit. Tidak lama kemudian, energi iblis yang berwarna merah tua sekarang telah berterbangan ke sana dan juga kemari. Di bawah serangan yang mengejutkan seperti ini, semua orang menatap kosong ke arah Raja Pluto. Jika Raja Pluto tidak berbuat apapun, takutnya dia akan ditelan oleh mulut raksasa tersebut. Dan jika Raja Pluto dikalahkan, maka perjalanan di dalam dunia bawah kegelapan ini akan semakin sulit. Lautan energi iblis yang berwarna merah ini telah runtuh sepenuhnya. Bahkan mayat-mayat serta tulang-tulang yang tidak terhitung jumlahnya berjatuhan dari udara, dan itu telah membuat rasa sesak yang memenuhi pikiran semua orang. Bahkan raut wajah Raja Pluto saat ini telah menjadi sangat serius. Raja Kegelapan dan juga Iblis Soyen, keduanya langsung terbang menuju ke arah Raja Pluto demi memberikan bantuan. Karena saat ini mulut raksasa yang berada di langit menjadi semakin gila. Hal itu telah menelan segalanya. Pandangan mata Raja Pluto tiba-tiba memunculkan sebuah api yang langka, dan kemudian dia sedikit tersenyum lalu berteriak, kekuatan cakar pasir. Saat berikutnya, mulut raksasa yang berada di langit itu pun tiba-tiba berhenti melakukan kekuatan hisap, dan cakar raksasa telah sepenuhnya berada di hadapannya, dan itu mengandung materi gelap. Menyaksikan hal seperti ini membuat Yuan Hu dan juga Bafang Qijun hanya bisa mengatakan, sejak kapan cakar itu muncul? Mereka saat ini merasa tidak bisa lagi mengendalikan mulut raksasa yang berada di langit. Pandangan mata mereka telah berubah menjadi sangat serius ketika menyaksikan cakar hitam menghalangi mulut raksasa tersebut. Butiran-butiran pasir hitam kali ini juga telah melintasi ruang dan waktu. Hal itu mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa, bahkan membuat mulut raksasa kali ini menjadi berkerut. Melihat hal seperti itu membuat Yuan Hu dan juga Bafang Qijun tiba-tiba mendengus. Kegelisahan muncul dalam pupil mata mereka, lalu mengatakan, sial, orang ini benar-benar sialan. Semakin lama tinggal di dalam dunia bawah kegelapan, semakin besar beban yang harus mereka pikul. Dan kali ini, Raja Pluto telah melancarkan serangan mengerikan. Krisis yang besar menghampiri mereka berdua. Tidak lama kemudian, cakar hitam raksasa itu pun melambai pelan, lalu menampar mulut besar itu. Seluruh dunia kini telah berubah menjadi kesunyian. Dan tidak lama kemudian, raungan kesakitan terdengar dari mulut raksasa di langit. Tidak lama kemudian, berbagai retakan telah muncul. Lalu, degar, mulut raksasa kini telah hancur lebur. Wajah dari Bafang Qijun telah berubah menjadi sangat muram, dan kemudian dia melihat
pada Yuan Hu sambil berkata, "Ayo, cepat kita pergi." Kekuatan dan juga efektivitas tempur dari Raja Pluto ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka duga. Yuan Hu kemudian berkata, "Pasir itu bukankah sebenarnya memiliki atribut tanah?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Yuan Hu bersama dengan Bafang Qijun telah berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Atribut dari Raja Pluto sebenarnya adalah butiran pasir hitam yang juga termasuk dalam atribut bumi, dan di antara butiran-butiran pasir hitam ini mengandung gelombang yang cukup menghancurkan terhadap kekuatan jahat. Bahkan di dalam butiran pasir juga ada kekuatan kegelapan serta kekuatan primordial, meskipun itu cukup tipis. Detik berikutnya tubuh dari Raja Pluto menghilang sepenuhnya dan kemudian dia mendekat pada cakar hitam yang berada di langit, seolah akan kembali mengendalikan benda ini untuk mengejar Bafang Qijun dan juga Yuan Hu yang ingin kabur. Menyaksikan fluktuasi energi yang sangat menakutkan seperti itu membuat Bafang Qijun dan juga Yuan Hu tiba-tiba saja mengatakan, "Apakah orang ini masih manusia?" Tampaknya kekuatan Raja Pluto yang sekarang tidak bisa dikalahkan. Tepat ketika kedua orang ini akan melarikan diri, tiba-tiba saja terdengar suara perlahan. Orang itu sebenarnya telah membangkitkan kekuatan sumber di dalam tubuhnya. Jadi, kalian tidak perlu kabur. Lebih baik bergabung dengan diriku. Lagi pula, kekuatan sumber yang telah diaktifkan oleh Raja Pluto saat ini sudah menjadi akhir dari segalanya. Sesosok manusia kini telah muncul di samping dari Bafang Qijun dan juga Yuan Hu, yang tidak lain itu adalah putra dewa Senzi. Menyaksikan kemunculan dari orang ini membuat Yuan Hu dan juga Bafang Qijun saling berpandangan satu sama lain. Lalu mereka berdua mengatakan, "Orang yang berasal dari pusat dunia manusia, Senzi sang putra dewa." Kemudian menimpali, "Kalian tidak perlu khawatir, tujuan kita di dalam tempat ini adalah sama, untuk melenyapkan Clan Xiao. Kali ini kita bertiga bisa bekerja sama karena kita sudah berada di kapal yang sama." Melihat kemunculan dari putra dewa Senzi, secercah penyesalan telah muncul dalam pandangan mata Raja Pluto. Namun jejak pasir hitam kini terus berpencar, dan kemudian kehidupan Raja Pluto secara perlahan menghilang. Lalu dia berkata dengan keras, "Tidak kusangka bahwa di dalam dunia seribu besar akan muncul tikus-tikus busuk sepertimu. Selama Perang Dunia Pertama, betapa bersatunya dunia seribu besar ini, dan banyak sekali orang kuat yang berjuang bersama-sama demi mendapatkan kemenangan. Namun aku tidak pernah membayangkan setelah sekian lama dunia seribu besar ini akan dikuasai dan juga diduduki oleh tikus-tikus seperti kalian." Putra dewa sambil tertawa, dia menimpali perkataan dari Raja Pluto. "Raja Pluto, kenapa kau masih harus menjadi orang yang sok suci seperti ini?" Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan menakutkan meletus dari dalam tubuh putra dewa, dan kemudian hal ini juga diikuti oleh Bafang Qijun serta Yuan Hu. Meskipun putra dewa sendiri belum menyentuh 4 hal yang berhubungan dengan kekuatan dewa, namun kekuatan misterius yin dan yang di dalam tubuhnya telah membuat indera penciuman dari putra dewa ini menjadi lebih tajam jika dibandingkan dengan orang lain. Makanya dia mengetahui bahwa saat ini Raja Pluto telah mengaktifkan sumber kekuatan di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun kekuatan Raja Pluto benar-benar luar biasa, tapi tetap saja hal itu tidak akan pernah mampu menghadapi 3 orang yang kekuatannya berada di level setengah dewa. Dan tentu saja mungkin saat ini Raja Pluto akan menemui sebuah kerugian. Putra dewa kemudian mencibir, "Raja Pluto, eramu telah berlalu dan kau hanya akan tinggal lama di dalam tempat ini." Lingkaran hitam dan putih telah dikeluarkan oleh seorang putra dewa, dan kemudian hal itu berputar dengan sangat cepat di sekeliling tubuhnya, lalu dilemparkan bagaikan roda hitam dan putih. Menyaksikan hal seperti ini membuat seorang Yuan Hu tiba-tiba saja mengatakan, "Putra dewa, situasinya sekarang telah buntu. Karena kita telah bekerja sama, maka kau harus menunjukkan kekuatan aslimu dan jangan hanya menjadi beban bagi kita berdua."
Putra Dewa mendengus, lalu dia menimpali, "Tenang saja, aku tidak akan pernah menjadi beban bagi kalian." Sang Putra Dewa tidak lagi memiliki keraguan untuk langsung menggunakan kekuatan penuhnya demi bisa menghadapi Raja Pluto ini. Tidak lama kemudian, kekuatan gabungan dari mereka bertiga telah menyapu kehampaan, bahkan auranya membuat orang-orang dari aliansi api abadi kali ini harus bergerak mundur, dan mereka telah dihadang oleh badai angkasa yang luar biasa. Pemandangan seperti itu tidak terkendali. Banyak sekali tokoh kuat dari aliansi api abadi yang hanya bisa memandang ke tempat pertarungan Raja Pluto berada. Mereka telah menemukan bahwa Raja Pluto saat ini terus-menerus menahan serangan dari 3 orang tersebut. Di dalam kemudian 2 sosok telah muncul di samping Raja Pluto. Hal ini membuat sang raja cukup terkejut, yang kemudian mengatakan, "Raja Kegelapan, kenapa kau berada di dalam tempat ini? Cepat bawa dia pergi. Dan ini adalah segel untuk bisa masuk ke dalam kota dunia bawah. Hal-hal berikutnya akan aku serahkan pada dirimu." Pandangan mata Raja Pluto menatap pada iblis Shoyen dengan ekspresi yang cukup bingung. Sementara Shoyen kali ini telah melihat tajam pada 3 orang yang berada di kejauhan. Lalu sambil tersenyum, dia berkata, "Senior, aku sengaja datang untuk membantu dirimu." Di sisi lain, ekspresi keheranan telah muncul di raut wajah Bafang Qijun dan juga Yuan Hu. Hal itu kemudian membuat Bafang Qijun segera mengatakan, "Keturunan dari klan Xiao, Shoyen, ternyata kau masih hidup. Karena kau telah hadir di dalam tempat ini, maka matilah bersama-sama dengan Raja Pluto. Aku ingin lihat, bisakah dirimu menghadapi kekuatan makhluk yang akan kupanggil roh jahat surgawi. Keluarlah." Setelah selang beberapa saat, tiba-tiba saja langit yang hitam bergejolak dengan cara yang luar biasa. Lalu, sesosok makhluk raksasa yang sepertinya tidur di dalam kehampaan kini telah terbangun, yang kemudian melintasi ruang dan waktu untuk menuju tempat ini. Raungan jahat kini telah terdengar dari atas langit, dan itu telah mengguncang berbagai hal. Bahkan materi kegelapan pada saat ini seolah-olah akan runtuh, dan perasaan itu samar-samar seperti raksasa yang tidak bisa dijangkau. Iblis Shoyen dan juga Raja Kegelapan Xiao Yunming yang berdiri samping Raja Pluto kini telah langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh masing-masing. Keduanya akan bergerak menuju ke atas langit demi melawan raksasa yang baru saja muncul tersebut. Namun Bafang Qijun segera melemparkan sebuah serangan yang membuat Shoyen bersama dengan Xiao Yunming harus terhenti untuk sejenak. Pandangan mata dari Shoyen melihat Raja Kegelapan Xiao Yunming, dan kemudian dia mengatakan, "Senior, kau tetaplah berada di dalam tempat ini dan bantu Raja Pluto saja, sementara urusan raksasa yang berada di langit itu serahkan pada diriku." Api iblis kini telah mulai bangkit di dalam mata dari iblis Shoyen, dan kemudian tubuh dari iblis Shoyen melesat dengan sangat cepat menuju ke arah langit hitam itu. Meskipun iblis Shoyen mengetahui bahwa kekuatan dari raksasa yang baru saja muncul bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tingkat reinkarnasi ke-9, tapi entah kenapa menghadapi tekanan yang begitu besar, iblis Shoyen selalu memiliki kepercayaan diri yang mendalam. Dan api iblis yang menakjubkan kali ini berkobar dari dalam tubuhnya tanpa henti. Bahkan Shoyen sendiri tidak mengerti sampai sejauh mana batas kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya ini. Tapi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekuatan yang benar-benar meyakinkan. Melihat Shoyen yang bergerak sendiri ke atas langit membuat pandangan mata Raja Pluto telah dipenuhi oleh sebuah kekhawatiran. Namun Raja Kegelapan tiba-tiba saja mengatakan, "Kau bisa percaya dengan dirinya karena dia merupakan orang yang bisa diandalkan." Mendengarkan ucapan Raja Kegelapan ini membuat Raja Pluto hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Bafang Qijun, Yuan Hu, dan juga Putra Dewa, ketiganya kembali meluncur dan melakukan pertarungan melawan Raja Pluto dan juga Raja Kegelapan. Momentum dari pertempuran itu sendiri sangat mengejutkan. Berpindah ke tempat dari Shoyen berada, yang kali ini dia
sudah menembus awan hitam. Tidak lama kemudian Xiaoyan bisa menyaksikan sepasang sayap yang besar telah mengepak dari balik awan dan kemudian kekuatan jahat dimunculkan dari dalamnya. Lalu mulut raksasa yang sangat besar dan juga penuh dengan gigi-gigi tajam kini telah terbuka untuk menggigit Xiaoyan. Tapi dengan refleks yang luar biasa, Xiaoyan mampu menghindari serangan tersebut. Dan kali ini iblis Xiaoyan sama sekali tidak gentar melawan makhluk raksasa bersayap ini. Semakin dia bertarung, semakin berani pula kekuatan iblis di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak lama kemudian, raksasa bersayap itu pun kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu lidah hitam yang sangat panjang kini akan menyabet tubuh dari Xiaoyan. Menghadapi serangan ganas seperti itu, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya dan kemudian memukul dengan keras lidah hitam tersebut. Pertempuran antara Xiaoyan dengan makhluk raksasa bersayap ini benar-benar ulet. Sementara di bawah sana, Raja Binatang Buas telah melihat ke arah pertempuran Xiaoyan dan kemudian dia pun mengatakan itu sebenarnya adalah kadal jahat ajaib yang merupakan peliharaan dari salah satu penjaga ras jahat asing, yaitu Yuan Hu. Raja Binatang Buas sebagai orang yang berasal dari zaman kuno tentu saja mengenali identitas dari kadal jahat ajaib tersebut, dan dia saat ini hendak bergerak untuk memberikan bantuan pada Xiaoyan. Tapi tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Dewi Yaoji sambil berkata, "Tunggu." Aura Raja Pluto sebenarnya tidak tepat. Secara perlahan, orang itu kekuatannya menurun. Dengan kekuatan iblis Xiaoyan saat ini tidak sulit untuk melawan kadal jahat ajaib. Sementara krisis yang sebenarnya itu masih merupakan pertempuran Raja Pluto melawan ras jahat dan juga putra dewa. Begitu Raja Pluto dan juga Raja Kegelapan dikalahkan, maka seluruh dunia bawah kegelapan ini akan jatuh ke dalam kehancuran. Dewi Yaoji kemudian berteriak pada semuanya, "Semua orang, tolong keluarkan kekuatan di dalam tubuh kalian masing-masing dan kemudian salurkan ke dalam tubuh Raja Pluto." Akhirnya orang-orang itu berteriak, "Baiklah." Dalam sekejap mereka mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh masing-masing yang akan disalurkan ke dalam tubuh Raja Pluto. Sementara Tetua Agung Xiaoyin kali ini segera mengatakan, "Kalian semuanya tetap berada di dalam tempat ini. Aku akan pergi untuk membantu Xiao Yunming dan juga Raja Pluto." Tanpa ragu, tubuh dari Tetua Agung Xiaoyin ini telah langsung bergerak untuk memberikan bantuan pada keduanya. Dan kali ini berbagai serangan telah ditahan oleh Raja Kegelapan dan juga Tetua Agung Xiaoyin. Sementara Raja Pluto sendiri, dia berkata, "Tahan mereka sebentar, aku akan mengaktifkan kekuatan itu." Tanpa ragu-ragu lagi, tubuh Raja Pluto bergerak mundur dan menjaga jarak dari tempat pertempuran. Secara perlahan, aura yang cukup misterius menyebar dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu membuat wilayah dari seluruh dunia bawah kegelapan ini menjadi sangat sunyi, seolah-olah sang raja telah menyuruh mereka semuanya untuk menyalurkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Bahkan saat ini berbagai kekuatan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Dewi Yaoji dan juga orang-orang aliansi abadi telah masuk dan mengalir ke dalam tubuh Raja Pluto sendiri. Adegan seperti telah membuat raut wajah Bafang Qijun, Yuan Hu, dan juga putra dewa dipenuhi keterkejutan luar biasa. Ketiganya kemudian mengatakan, aura ini sebenarnya adalah rasa gelisah telah muncul di dalam benak dari ketiganya, karena mereka semuanya sangat akrab dengan fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh Raja Pluto itu. Pada akhirnya, berbagai kekuatan yang telah berkumpul di dalam tubuh Raja Pluto telah membuat fluktuasi energi dalam dirinya melonjak dengan pesat. Pandangan mata Raja Pluto melihat ke arah Tetua Agung Xiaoyin dan juga Xiao Yunming sambil mengatakan, "Kalian berdua, pergilah dari dalam tempat ini. Raja Suci dan juga yang lainnya masih menunggu kalian. Dan biarkan 3 orang itu, aku yang menahannya." Sementara di bawah sana Dewi Yaoji masih memerintahkan banyak orang dari aliansi api abadi
untuk terus menyalurkan kekuatan di dalam tubuh pada Raja Pluto. Dan mereka untuk saat ini hanya bisa menaruhkan harapan yang besar kepada Raja Pluto ini, Raja Kegelapan yang sudah menerima jejak pasir hitam untuk bisa memasuki kota dunia bawah kegelapan. Dia kemudian berkata pada Tetua Agung Xiaoyin, ayo, kita harus segera pergi dari dalam tempat ini dan kita harus menyerahkan token untuk masuk ke dalam dunia bawah kegelapan kepada Xiaoyan. Keduanya pun kini telah langsung melesat menuju awan hitam yang berada di langit demi bisa menyerahkan token untuk memasuki kota dunia bawah kegelapan kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan masih bertarung dengan cara yang cukup sengit melawan kadal jahat ajaib yang kemudian Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, sial, binatang buas ini sebenarnya sangat cerdas karena berbagai serangan yang dilemparkan oleh Xiaoyan mampu dihindari oleh raksasa bersayap tersebut. Di dalam kemudian, Tetua Agung Xiaoyin bersama dengan Raja Kegelapan Xiao Yunming telah muncul di belakang dari Xiaoyan. Hal ini telah membuat Xiaoyan cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, Senior, kenapa kalian berdua berada di dalam tempat ini? Tidak lama kemudian, Raja Kegelapan mengulurkan telapak tangannya dan memberikan sebuah token berwarna hitam kepada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, Senior, ini sebenarnya adalah Raja Kegelapan Xiao Yunming kemudian menimpali. Ini merupakan token yang bisa kau gunakan untuk masuk ke dalam kota dunia bawah kegelapan. Ruang di tempat itu telah diblokir oleh segel dan juga mantra. Bahkan aku bersama dengan Raja Pluto tidak mampu memata-matai misteri yang berada di dalamnya. Dan kita hanya bisa mengandalkan dirimu untuk saat ini. Cepat kau pergi bersama dengan Tetua Agung Xiaoyin dan biarkan aku yang menahan makhluk raksasa ini. Xiaoyan segera menerima token berwarna hitam dan kemudian dia menganggukkan kepalanya, tapi masih tetap terdiam di dalam tempat ini, yang membuat Raja Kegelapan Xiao Yunming tiba-tiba saja mengatakan, cepat lakukan, pergi dari dalam tempat ini, waktu kita tidak banyak. Masalah di dalam dunia bawah kegelapan hanya bisa diselesaikan oleh dirimu. Tetua Agung Xiaoyin, bawa Xiaoyan pergi. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi Tetua Agung Xiaoyin langsung menarik tubuh dari Xiaoyan dan kemudian keduanya pada saat ini langsung menuju kota dunia bawah kegelapan untuk bisa membangunkan orang kuat dari klan Xiao yang tertidur di dalam tempat itu. Pandangan mata dari Xiaoyan ketika dia pergi masih melihat situasi yang begitu sulit. Saat ini, orang-orang dari aliansi api abadi telah menyalurkan kekuatan di dalam tubuh mereka ke dalam tubuh Raja Pluto. Sementara sang Raja Pluto sendiri telah mempersiapkan kekuatan serang untuk melawan 3 orang yang berada di setengah kekuatan dewa. Melihat pergerakan dari Xiaoyan dan juga Xiaoyin, hal itu membuat putra dewa tiba-tiba saja berkata, mau pergi kemana? Bagaimana bisa kau lakukan semudah itu? Tempat di bawah sana merupakan peristirahatan dari orang klan Xiao yang sangat kuat. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, maka sesuatunya akan berbalik dan menjadi hal yang buruk. Tolong kalian tahan Raja Pluto terlebih dahulu dan biarkan aku yang menyusul Xiaoyan. Tanpa menunggu persetujuan dari 2 orang ras jahat ini, putra dewa pun mengirimkan serangan ke arah Xiaoyan. Tapi tiba-tiba saja kekuatan serang itu ditahan oleh kekuatan gabungan dari Dewi Yoji dan juga yang lainnya. Pandangan mata dari Dewi Yoji melihat ke arah putra dewa dan kemudian dia mengatakan, kau adalah manusia yang sangat kejam. Tidak kusangka bahwa dirimu telah menelan tubuh jiwa Xuanzun abadi. Putra dewa kemudian menimpali, aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang. Hal apapun akan aku lakukan supaya bisa mendapatkan kemenangan. Putra dewa tidak ingin berurusan dengan Dewi Yoji dan juga yang lainnya. Tubuhnya saat ini kembali bergerak untuk mengejar Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja dia langsung dikejutkan oleh fluktuasi yang sangat mengerikan yang tersebar dari dalam tubuh Raja Pluto. Dengan kemunculan fluktuasi seperti itu, bahkan dunia bawah bergejolak dengan hebat. Lingkaran kekuatan gelap kini telah memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Dan bahkan hal seperti ini membuat 3 orang yang kekuatannya berada di setengah dewa itu pun tidak kuasa menahan diri untuk langsung berhenti. Yuan Hu,
Pupil matanya membesar dan kemudian dia mulai berteriak, "Raja Pluto, kau benar-benar gila. Jika kau melepaskan serangan seperti itu dan jatuh sepenuhnya di dalam tempat ini, bahkan kekuatanmu dan juga kekuatan orang-orang di sekitarmu akan musnah. Apakah kau ingin membuat kita semuanya mati bersama-sama?" Raja Pluto tidak peduli dengan ucapan seorang Yuan Hu ini dan kemudian dia berkata, "Kalian semuanya harus merasakan kekuatan sihir dewa. Pada awalnya aku tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa menggunakan kekuatan ini, tapi dengan berbagai sumber kekuatan yang diberikan oleh para junior, aku seharusnya bisa memaksimalkan kekuatan sihir dewa ini. Klan Xiao dan juga dunia seribu besar bukanlah tempat yang bisa dirusak oleh cacing-cacing sialan seperti kalian." Senyum dingin telah muncul di sudut mulut dari sang Raja Pluto, dan kemudian saat ini seluruh tubuhnya berubah menjadi transparan seperti ilusi, namun aura yang cukup arogan dan bisa menumbangkan segalanya terpancar di dalam tubuh Raja Pluto ini. Dunia bawah kegelapan yang awalnya gelap dan juga tandus tiba-tiba dipenuhi seberkas cahaya yang menerangi seluruh tempat ini. Hal itu adalah semacam kekuatan tertinggi yang bisa meruntuhkan langit dan bumi. Demi melawan 3 orang yang berada di kekuatan setengah dewa, membuat Raja Pluto harus menyalakan api kehidupan di dalam tubuhnya sendiri, dan dia yang mendapatkan bantuan dari kekuatan banyak orang aliansi api abadi secara mengesankan telah menampilkan sihir dewa, di mana hal ini hanya ada di dalam legenda. Kekaguman banyak orang telah muncul dalam pandangan mata mereka ketika melihat ke arah Raja Pluto. Cahaya gemilang telah bersinar di dalam tempat kegelapan ini, dan kemudian Raja Pluto sambil tertawa dia mengatakan, "Semoga dunia ini penuh dengan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Meskipun aku harus mati, aku tidak menyesal." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kekuatan sihir dewa yang ditampilkan oleh Raja Pluto mampu menumbangkan 3 orang yang kekuatannya berada di level setengah dewa itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.